What's up boys? Nah, jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop yang udah sangat tipis, sangat ringan. Ultrabook terbaru dari HP yaitu HP Pavilion nih. Nah, buat jeroannya di sini udah terbaru banget karena dia udah pakai yang paling baru dari Intel yaitu Intel 11 Gen i5 1135G7. Untuk grafik cardnya juga di sini pakai Nvidia MX 450 juga yang sangat terbaru dan baru pertama kali kita review di channel ini. RAM sebesar 8GB dan SSD sebesar 512GB nih. Nah, untuk form factor-nya nih di sini kita mau bahas dulu ya. Pertama-tama buat front cover-nya, di mana di sini front cover-nya dia menggunakan matte finish di sini yang memang kalau untuk fingerprint harusnya sudah aman asal tangan kalian nggak terlalu berminyak banget, udah nggak bakal nyetak fingerprint di sini. Dengan logo HP yang masih bulat dan samping-sampingnya ada chrome seperti ini, bisa dibilang ini logo HP yang masih klasik. Biasa di ultrabook mereka yang mungkin lebih high end, katakan seperti Envy ataupun Spectre, di situ logonya udah yang baru, di sini masih logo HP yang lama. Nah, di sini dia warnanya cuma satu warna aja untuk tipe ini, yaitu warna warm gold yang mereka bilang, atau bisa kita bilang mungkin agak emas, cuman nggak emas kuning banget, lebih ke rose gold, cuman nggak terlalu pink juga, di antara tengah-tengah antara gold dan juga rose gold. Nah, yang kita dapatkan di depannya di sini sama dengan yang di dalamnya. Kalau misalnya kita lihat nih, bagian dalamnya semuanya ini juga tema-tema warnanya adalah warna warm gold ini. Untuk keyboardnya juga di sini menurut kita keyboardnya di sini udah cukup lumayan enak buat sebuah keyboard ultrabook karena satu di sini dia udah punya tactile feedback yang udah enak dan juga di sini travel distance-nya nggak terlalu pendek banget buat ultrabook yang tipis kayak begini, biarpun memang kalau bisa lebih jauh lagi bakal lebih enak lagi typing experience-nya. Layout dari keyboardnya sendiri di sini nggak ada masalah, semuanya bisa dibilang generik. HP punya keyboard ya kayak begini. Di sisi kanan touchpad-nya juga di sini udah ada fingerprint reader yang bisa membantu kita men-secure lagi data-data kita yang ada di laptop ini. Plus untuk touchpad-nya juga di sini size-nya udah lumayan besar. Jadi untuk navigasi udah sama sekali nggak ada masalah. Namun di sini klik kiri dan klik kanannya gua ngerasa masih agak sedikit kurang kliki, biarpun nggak berasa murahan. At least di sini tactile-nya udah ada, cuman mungkin agak sedikit kurang kliki aja. Nah, itu lebih ke preference sebenarnya. Udah gitu buat speakernya di sini, laptop ini speakernya terletak di bawah kiri dan kanan yang bentuk dari speaker grillnya ini lumayan keren ya. Di sini memang HP keren banget speaker grillnya bentuknya. Dan di sini untuk audionya sendiri menurut gua udah lumayan oke buat laptop. Sekali lagi setipis ini karena tadi gua buat dengerin lagu volumenya udah cukup kenceng, ada sekitar 80 sampai 85 desibel. Udah gitu di sini tadi untuk clarity-nya juga dapat, bassnya ya mungkin memang masih belum ada, at least cuman kalau misalnya kita pakai buat denger lagu ataupun nonton film, di situ udah bisa enjoy karena speakernya udah lumayan kenceng suaranya. Untuk displaynya di sini si HP Pavilion ini bisa dibilang udah sesuai dengan standar laptop kebanyakan di harga segini. Dia menggunakan panel IPS di sini besar 14 inch, resolusi Full HD dan juga brightness-nya di 250 nits. Yang kalau misalkan kalian pakai untuk outdoor mungkin masih sedikit kurang terang, cuman nggak jadi masalah juga. Bezelnya di sini kiri dan kanan udah cukup tipis, atasnya sedikit aja lebih tebal, namun masih ada webcam-nya. Jadi aman kalau misalkan kalian mau pakai untuk Zoom ataupun Skype meeting. Nah, buat build quality-nya di sini, pertama-tama build quality dari display-nya ya. Kalau misalkan display kita bengkok-bengkokan begini udah berasa dia cukup kokoh. Jadi kalau buat bending sih harusnya udah nggak jadi masalah. Ditambah lagi di sini hinge-nya yang udah uni hinge gede banget di bagian tengah ini. Jadi untuk buka tutup laptop ini harusnya udah nggak usah takut buka tutup dari kiri, kanan, tengah mana aja udah nggak bakal mendangerkan si display-nya ini. Udah gitu untuk build quality dari bodinya sendiri di sini kalau kita tekan-tekan udah berasa sangat sedikit sekali, hampir tidak ada titik kopong. Kita akan dengan saut tangan juga karena tipis ya, ringan juga, pastinya nggak bending. Dan overall kalau misalnya kita pegang begini berasa udah cukup compact dan cukup kokoh. Jadi dari segi build quality menurut kita si HP Pavilion ini udah bagus dari build quality-nya. Untuk baterainya si HP Pavilion ini menggunakan baterai sebesar 43 Wh. Yang setelah kita udah tes tadi awal-awal itu untuk kita download beberapa benchmark dan juga game-game yang kita pakai di laptop ini, dari 100% itu kita pakai sekitar 3-4 jam itu turun ke sekitar 20%. Nah, jadi di sini untuk baterainya menurut kita udah cukup juga buat tahan lama kalau misalnya kalian pengen bawa-bawa laptop ini buat kerja. Udah gitu untuk port-portnya dari laptop ini bisa dibilang cukup komplit juga karena di sini di sisi kiri udah ada audio combo jack dan satu kali USB Type A 3.1 dan di sisi kanan ada satu kali SD card reader di sini nano ya pasti yang kecil, satu kali USB Type C, satu kali USB Type A yang 3.1 juga, satu kali HDMI port dan power jack-nya di sebelah kanan sini. Jadi bisa dibilang untuk media sih harusnya udah nggak ada masalah laptop ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gua paling penasaran karena di sini kita mau cari tahu sekuat apa sih Intel 11 Gen dan juga MX 450 yang ada di laptop ini. Yuk kita lihat.
Dan untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan Cinebench R15, dan di sini untuk CPU-nya kita dapat di 811 CB. Lalu di Cinebench R20-nya, di sini CPU-nya kita dapat di 1910 CB. Lalu untuk tes 3D Mark-nya, di sini kita menggunakan Skydiver untuk tes DirectX 11-nya, dan skornya kita dapat di 15.894. Lalu untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan Night Raid, dan di sini skornya ada di 16.081 poin. Lalu untuk tes kecepatan dari SSD yang ada di laptop ini, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, dan untuk sequential 1, read-nya ada di 2419 MB per second, dan write-nya ada di 1409 MB per second. Untuk gaming testnya, di sini menurut kita setelah kita tes beberapa game kasual, hasilnya cukup memuaskan. Contohnya seperti di sini kita ngetes game Valorant di settingan grafik high, kita masih mendapatkan di 120 FPS, di mana menurut kita ini sudah bagus sekali. Nah boys, jadi menurut kita nih, si HP Pavilion ini di price point-nya yang ada di sekitar 12 jutaan ini bisa menjadi sebuah laptop yang menarik untuk dilirik nih. Nah dari jeroannya juga kalau misalnya kita ngomongin nih si MX450 ini, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya yaitu si MX350, di mana di sini MX350 untuk skor dari Skydiver dan juga Night Raid-nya ada di 13 ribuan, sedangkan kali ini di MX450 skornya ada di 15 ribu dan 16 ribuan. Di mana di situ bisa kita hitung ada kenaikan 15% yang menurut kita udah lumayan cukup breakthrough banget nih. Namun kalau misalnya kita ngomongin soal prosesornya di sini, di mana Intel 11 Gen ini kita kalau bandingkan dengan 10th Gen yang sebelumnya, di mana memang sebenarnya ada kenaikan, cuman kenaikannya nggak terlalu signifikan. Di mana harapan kita sebenarnya Intel paling nggak main catch up sama Ryzen, di mana Ryzen di situ untuk raw powernya di sini udah lumayan jauh angkanya, sedangkan di sini kenaikannya hanya sedikit sekali. Kita berharap mungkin ya at least bisa lebih ngejar, ternyata di sini kenyataannya masih belum. Nah, jadi overall kalau misalkan ditanya nih, Bang, laptopnya HP Pavilion yang baru nih worth it apa enggak sih? Menurut kita sebenarnya si HP Pavilion ini worth it aja, karena memang yang ditawarkan itu udah cukup oke. Satu, build quality-nya yang memang udah bagus. Dua, modelnya yang memang juga kelihatannya udah cukup premium. Kalau misalkan emang kalian pengen punya ultrabook nih, pengen punya laptop yang tipis, yang ringan, gampang dibawa-bawa dan juga lumayan produktif, namun nggak pengen mengeluarkan kocek yang mahal, katanya contohnya misalkan seperti HP Spectre, di mana harganya bisa sampai 20 jutaan nih. Nah, si HP Pavilion yang di sini ini udah bisa memenuhi kebutuhan kalian karena harganya cuma di 12 jutaan, desainnya yang juga udah nggak murahan, dan juga memang di sini dari segi produktivitas semuanya udah oke, nggak ada masalah. Fitur-fiturnya juga udah cukup lengkap, dari katakan displaynya udah oke, speakernya juga udah cukup bagus. Jadi di sini semuanya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian memang bukan consumer ataupun seseorang yang butuh graphical capabilities lebih seperti yang ada di MX450 ini, kita lebih menyarankan kalian mencari varian lain yang mungkin menggunakan Ryzen 5 4500, di mana di situ sebenarnya graphical capability-nya nggak rendah-rendah banget. Kalau misalnya kita lihat nih, Skydiver dan juga Night Raid itu skornya di sekitar 10 ribuan dibandingkan dengan 15 ribuan yang ada di MX450 ini. Cuman 10 ribu itu juga kalau misalnya kita pakai katakan buat main game-game ringan itu sebenarnya masih bisa jalan, jadi nggak masalah juga. Nah, intinya kalau misalkan emang kalian pengen nyari yang lebih kuat, ya nyarilah di MX450 ini. Cuma kalau enggak, yang Ryzen 5 4500 itu bakal lebih oke karena harganya yang beda di sekitar 2 jutaan. Yang pakai Ryzen 5 itu kira-kira harganya di 10 juta, yang ini harganya di 12 jutaan. Nah, itu kembali lagi ke kalian. Kalian pengen yang seperti ini, pakai MX450 biar lebih kuat, ataupun yang pakai Ryzen 5 4500 yang memang nggak sekuat ini, cuman udah bisa memenuhi kebutuhan kalian juga. Dengan catatan yang memang bentuknya ya udah mirip ultrabook begini juga, cuma beda varian dari prosesornya aja. Oke, jadi kayak gini aja review kita buat HP Pavilion Ultrabook terbaru dari mereka ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video kita selanjutnya bakal nongol, dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si laptop yang udah super tipis, super ringan ini. Gue Bola, signing out.